Di cekungan Witwatersrand di Afrika Selatan, emas punya kisah menarik tentang geologi dan juga perjuangan manusia. Di video ini kita akan bahas kenapa Afrika Selatan bisa memiliki banyak emas. Jadi ceritanya di masa Archean yang lebih dari 2,5 miliar tahun yang lalu. Bayangin deh, waktu itu kerak bumi lagi dalam proses pembentukan dan juga belum ada kerak benua. Nah, di masa itu cekungan Witwatersrand udah mulai terbentuk. Bukan sebagai cekungan biasa guys, tapi kayak tempat penyimpanan kekayaan mineral yang dibilang raksasa gitu. Jadi ada sungai purba yang beda banget sama sungai zaman sekarang, yang mengalir air dari pegunungan di sekitarnya dan juga mengikis batuan yang ada emasnya. Dan selama jutaan tahun, emas ini akhirnya terkumpul di dasar cekungan tersebut. Nah, prosesnya ini tuh nggak terjadi secara instan. Emas yang tadinya ada di batuan pegunungan akhirnya diseret lagi sama sungai-sungai purba ini ke lembah-lembah dan akhirnya terakumulasi. Pertanyaan besar nih buat para geolog adalah gimana sih emas ini bisa terbentuk gitu. Jadi ada banyak teori nih guys soal ini. Ada yang bilang emas ini berasal dari hasil hidrotermal yang ngelarutin logam dari batuan kuno kayak emas. Dan ada juga yang bilang ada kaitannya sama mikroba purba. Bayangin nih, mikroorganisme yang berperan dalam pembentukan salah satu logam paling berharga di dunia. Nah, sekitar 2 miliar tahun yang lalu bumi kita mengalami satu peristiwa geologis yang gede banget, yaitu asteroid Frederick. Meskipun dampaknya nggak langsung bikin emas itu numpuk, tapi efeknya ke geologi wilayah di sana termasuk penting banget deh. Dampaknya mungkin bawa lapisan emas yang lebih dalam lagi, lebih deket lagi ke permukaan yang akhirnya mempengaruhi distribusi dan juga akses ke pusat pengumpulan emas. Nah, loncat ke era modern nih guys, penemuan emas di Witwatersrand itu tuh bikin gold fever yang bisa gantiin ekonomi dan masyarakat wilayah itu dengan drastis. Jadi perkembangan teknologi tambang di Afrika itu nggak cuma keren nih guys, tapi juga menarik. Karena tambang emas di Afrika Selatan itu jadi salah satu yang paling dalam di dunia, sampai mencapai kedalaman lebih dari 4 km. Kalau orang Indonesia rata-rata tingginya 160 cm, butuh 2.500 orang yang berjejer untuk mencapai 4 km itu guys. Tapi juga ada konsekuensi lingkungan nih, ya pastinya cukup serius. Karena penggalian yang dalam dan luas bikin lanskap berubah, erosi tanah, deforestasi, dan juga hilangnya keanekaragaman hayati. Salah satu masalah besar adalah polusi air terutama, khususnya drainase asam tambang guys, yang bisa racunin air tanah dan juga air permukaan. Ini tuh contoh nyata dari tantangan yang kita hadapi. Gimana caranya bisa seimbangi kebutuhan ekonomi dengan kelestarian alam. Di abad ke-21 ini kita lihat babak baru gitu ya dalam kisah emas di Afrika Selatan, karena cadangan emas yang dulu melimpah sekarang menunjukkan tanda-tanda menipis. Dan ini jadi titik balik buat Afrika Selatan buat ngembangi ekonomi yang lebih beragam lagi dan lebih berkelanjutan. Jadi kisah emas ini nggak cuma tentang ekstraksi sumber daya, tapi ini juga tentang hubungan manusia dan juga bumi. Kisah emas di Afrika Selatan adalah contoh bagus tentang gimana kekayaan alam bisa bentuk sejarah dan juga budaya dalam suatu negara. Di balik gemerlap emasnya ada kisah kerja keras, inovasi, dan juga adaptasi manusia yang sama dalam kondisi yang penuh dengan tantangan. Tapi di sisi lain ada juga kisah kerusakan lingkungan dan juga dampaknya ke komunitas lokal. Jadi dalam konteks ini teknologi punya peran penting banget guys. Contohnya perkembangan dalam teknik penambangan dan juga pengelolaan atau pengolahan emas yang udah bantu banget ngurangin dampak lingkungan. Tapi tantangan ini masih ada, terutama dalam mengatasi masalah kayak drainase asam tambang tadi. Aku sendiri sih suka mikir gimana masa depan penambangan emas dengan cadangan yang menipis dan juga tantangan lingkungan yang makin berat. Jadi mungkin kita bisa melihat gitu ya pergeseran ke metode yang lebih berkelanjutan, atau mungkin penemuan teknologi baru bakal buka lembaran baru dalam cerita emas di Afrika Selatan. Ngomongin tentang emas guys, ini juga soal warisan. Ketika bekas lokasi tambang diganti jadi museum dan juga pusat pendidikan, itu jadi kesempatan buat generasi mendatang buat belajar tentang sejarah geologi, ekonomi, dan juga lingkungan. Dan ini ngingetin kita kalau sumber daya alam itu nggak cuma soal ekstraksi dan juga uang, tapi juga soal pendidikan dan juga pelestarian. Sebagai penutup nih, cerita emas di Afrika Selatan ini bisa ngajarin kita tentang keajaiban alam, ketangguhan manusia, dan juga pentingnya ngejaga keseimbangan sama lingkungan kita. Guys, ternyata orang terkaya di dunia itu pernah ada di Afrika loh. Siapa tuh orangnya kira-kira?